Eh, Halo teman-teman dan Bu Sabrina, pada saat ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan PPT kami mengenai History of Management Thought. Sebelumnya, kelompok saya terdiri dari saya sendiri yaitu Keizen, Bright Setiono, dan ada teman-teman saya yaitu adalah Jovan Andrew dan Brian Davin dari kelas manajemen, dasar-dasar manajemen kelas F. Yang pertama adalah Classical Management Approaches. Sebelumnya, Classical Management Approaches itu terdiri dari 3 bagian. Dan bagian pertama adalah bagian scientific management yang dibuat oleh Frederick W. Taylor. Dan Taylor memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas pekerja dengan menghubungkan ilmu sains dengan dunia kerja. Dan berikut adalah 4 prinsip yang dibuat oleh Frederick, yaitu pertama adalah untuk mengembangkan ilmu-ilmu sains yang berkaitan dengan aturan gerak untuk melaksanakan pekerjaan dengan kondisi kerja yang benar. Dan yang kedua adalah untuk memilih pekerja yang mempunyai kemampuan yang benar. Dan yang ketiga adalah untuk melatih pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung para pekerja dengan cara merencanakan tugas-tugas mereka ke depan. Dan bagian kedua adalah Administrative Principles yang dibuat oleh Henry Fayol. Tujuan Henry Fayol membuat Administrative Principles adalah untuk meningkatkan kualitas manajemen dan untuk membantu para manajer-manajer di luar sana. Berikut adalah 5 rules of management yang terdapat dalam Administrative Principles. Yang pertama adalah foresight, yaitu untuk menyelesaikan rencana atau tindakan di masa depan. Dan yang kedua adalah organization, untuk menyediakan sumber untuk melaksanakan rencana. Dan yang ketiga adalah command, untuk memimpin, memilih, dan juga untuk mengevaluasi para pekerja untuk memberikan hasil mereka yang terbaik. Dan yang keempat adalah coordination, yaitu untuk mengkoordinasi, mengatur, dan menciptakan seluruh hal supaya rencana dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang kedua adalah kontrol, yaitu untuk memastikan bahwa semua hal yang dibuat berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang bagian terakhir adalah Bureaucratic Organization yang dibuat oleh Max Weber. Pembuatan Bureaucratic Organization ini karena Max Weber percaya bahwa sebuah organisasi yang terstruktur dapat menggunakan sumbernya dengan efisien dan juga memperlakukan satu sama lain secara adil. Berikut adalah 5 karakteristik yang terdapat dalam Bureaucratic Organization. Yang pertama adalah clear division of labor, yaitu deskripsi pekerjaan tertulis dengan jelas dan pekerja mampu juga untuk menjalankan pekerjaan mereka dengan maksimal. Dan yang kedua adalah clear hierarchy of authority, yaitu untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan juga untuk melaporkan informasi-informasi kepada atasan. Dan yang ketiga adalah formal rules and procedures, yaitu untuk um, mengikuti peraturan yang tertera dengan jelas dan juga melaporkan keuangan perusahaan kepada atasan juga. Dan yang keempat adalah impersonality, yaitu melaksanakan peraturan dengan baik dan tepat tanpa menerima adanya perlakuan khusus dari atasan. Dan yang terakhir adalah careers based on merit, yaitu untuk memilih pekerja-pekerja yang mempunyai kemampuan, berkompeten, dan juga mempunyai performa kerja yang tinggi. Selanjutnya adalah Behavior Management Approach atau pendekatan manajemen perilaku. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman dan mempengaruhi perilaku manusia di tempat kerja, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Ada 5 teori dalam pendekatan manajemen perilaku. Teori yang pertama adalah Organization as a Community, yang dipelopori oleh Mary Parker Follett pada awal abad ke-20. Dia percaya bahwa organisasi harus disusun sebagai komunitas kooperatif di mana individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Teori yang kedua adalah Hawthorne Study atau studi Hawthorne yang dilakukan di Western Electric Hawthorne Works pada tahun 1920-an dan 1930-an. Teori ini menunjukkan bahwa produktivitas individu meningkat hanya karena mereka diamati atau merasa bahwa kontribusi mereka dihargai. Studi-studi ini juga menyoroti pentingnya faktor sosial dan psikologis di tempat kerja, yang mengarah pada pergeseran dan dari pandangan organisasi yang murni mekanistik ke perspektif yang lebih berpusat pada manusia. Teori yang ketiga adalah Theory of Human Needs. Teori ini dipelopori oleh Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa
Individu memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam urutan tertentu, mulai dari kebutuhan makanan, tempat tinggal, dan sebagainya, sampai ke kebutuhan yang lebih tinggi, seperti harga diri dan aktualisasi diri mereka. Seorang manajer dapat menggunakan teori ini untuk memahami motivasi karyawan dan menyesuaikan penghargaan dan insentif yang sesuai. Teori keempat adalah teori X dan teori Y oleh Douglas McGregor. Teori X ini menggambarkan pandangan pesimistik, dengan asumsi bahwa manusia pada dasarnya itu malas dan tidak menyukai pekerjaan. Sedangkan teori Y mengambil sikap yang lebih optimistik, menunjukkan bahwa orang yang termotivasi menikmati pekerjaannya dan mencari tanggung jawab. Douglas McGregor ini berpendapat bahwa teori Y dapat menghasilkan manajemen dan pemberdayaan karyawan yang lebih efektif dibandingkan teori X. Dan teori yang terakhir adalah Personality and Organization oleh Chris Agreris. Chris Agreris ini mengembangkan teori kepribadian orang dewasa ini dalam konteks perilaku organisasi. Dia menekankan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan psikologis tertentu di tempat kerja, termasuk otonomi, kompetisi, dan juga keterkaitan. Chris Agreris ini berpendapat bahwa organisasi sering secara tidak sengaja menggagalkan kebutuhan ini melalui berbagai praktik manajemen. Hal ini mengakibatkan frustasi dan perilaku kontraproduktif yang dialami oleh karyawan. Untuk mengatasi masalah ini, dia mengusulkan pelajaran loop ganda yang mendorong organisasi untuk memeriksa dan mengubah nilai-nilai dan asumsi mendasar mereka. Selanjutnya, Modern Management Foundation adalah manajemen modern yang terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika perubahan dalam dunia bisnis. Konsep ini penting dalam dunia bisnis untuk terus berkembang. Lalu ada 6, yaitu yang pertama, alat analisis dan kuantitatif. Yang kedua adalah organisasi sebagai sistem. Yang ketiga adalah berpikir kontingensi. Yang keempat adalah manajemen mutu. Yang kelima adalah manajemen pengetahuan dan pembelajaran organisasi. Yang keenam atau yang terakhir adalah manajemen berbasis bukti. Yang pertama, alat analisis dan kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah landasan manajemen modern yang melibatkan penggunaan teknik matematika dan statistika untuk pembuatan keputusan dan merencanakan masalah dan memecahkan masalah. Dengan pemanfaatan analisis kuantitatif, bisnis dapat mengoptimalkan proses dan menghasilkan sumber daya secara efektif dan mendapatkan keuntungan lebih kompetitif. Yang kedua, organisasi sebagai sistem. Organisasi sebagai sistem yang kompleks dapat lebih memahami dan mengoptimalkan proses mereka, meningkatkan kolaborasi dan beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Perspektif ini menekankan saling ketergantungan dari berbagai bagian organisasi. Dengan mengadaptasi pendekatan ini, organisasi dapat mengoptimalkan proses dan meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga, berpikir kontingensi. Pemikiran kontingensi adalah kesadaran bahwa tidak ada suatu pendekatan manajemen yang bekerja untuk semua orang. Ini menekankan pentingnya pengadaptasian praktik manajemen agar sesuai dengan konteks dan situasi. Dengan ini, manajer dapat membuat pilihan yang tepat dan menyesuaikan strategi untuk menghadapi suatu masalah. Yang keempat, manajemen mutu. Filosofi berpusat pada penyampaian produk atau layanan untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Dengan menerapkan praktik manajemen mutu, dapat meningkatkan kualitas produk sehingga dapat meningkatkan daya saing serta mengurangi cacat dan meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Next, manajemen pengetahuan dan pembelajaran organisasi. Adanya hal ini merupakan bagian terpenting. Menciptakan berbagai pemanfaatan aset dan pengetahuan kolektif organisasi. Dengan ini dapat memperoleh pengetahuan baru dan mengadaptasi
praktik pengetahuan, sehingga dapat lebih siap untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Yang terakhir keenam, manajemen berbasis bukti. Pendekatan sistematis yang mendorong manajemen untuk membuat keputusan berdasarkan bukti dan data empiris, bukan intuisi atau tradisi. Ini membantu mengurangi bias dan subjektivitas dalam mengambil keputusan, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan efektif. Sekian dari kelompok saya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.